Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 36 mengabarkan kepada kita tentang jumlah bulan ada di dalam setahun. Inna iddatas suhuri indallah itsna asara sahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Dari 12 itu Allah mengatakan minha arba'atu hurum. Ada 4 yang disebut sebagai bulan haram atau bulan yang mulia. Bulan apa saja itu dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim. 4 bulan haram itu Nabi mengatakan salasun mutawaliyatun. 3 diantaranya berurutan, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan satu lagi adalah bulan Rajab. Bulan di mana kita sekarang ada di dalamnya. Apa keistimewaan bulan haram itu? Allah mengatakan di dalam surah At-Taubah ayat 36 tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau menzalimi diri sendiri di dalam bulan-bulan haram itu. Al-Baihaqi mengatakan dalam kitab Shu'aibul Iman, jika mendolimi diri sendiri saja tidak boleh, apalagi menzolimi orang lain. Dan dari berbagai keterangan dia katakan bahwa pada sepanjang bulan haram itu pahala kebaikan kita akan dilipatkan. Tapi kita juga mesti tahu bahwa dosa atas kesalahan pun juga dilipatkan. Dan itulah yang menjadi dasar Imam Syafi'i ketika dia menetapkan hukuman buat pembunuhan tidak sengaja itu dilebihkan berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Jamaah sekalian,
Dasar keterangan ini maka nyatalah bahwa bulan-bulan haram ini adalah bulan yang sangat istimewa. Karena itu penting kita memperhatikan apa yang tadi sudah disampaikan untuk kita melipat gandakan amal soleh, karena sepanjang bulan Ramadan itu pahala akan dilipatkan dan menghindarkan kita dari segala kemaksiatan, karena dosa dari kemaksiatan itu pun juga akan dilipat gandakan. Ya mas sekalian, khusus pada bulan Rajab kita semua tahu ada satu peristiwa luar biasa. Apa itu? Yakni diperjalankannya baginda Rasulullah SAW pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dalam surat Al-Isra ayat 1, kemudian ditambahkan di dalam surat An-Najm dari ayat 1 sampai 18, dan dirinci dalam hadis panjang, hadis sahih riwayat Muslim. Ya mas sekalian, ini peristiwa luar biasa, amat sangat dahsyat, yang jangan lagi untuk ukuran orang pada masa itu, untuk ukuran kita saat ini pun tak mudah kita memahami peristiwa itu. Jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kurang lebih 1239 km. Bila dijangkau dengan kendaraan yang pada waktu itu, onta atau kuda, perlu waktu berminggu-minggu. Belum lagi naik ke Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha itu Allahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu pasti. Disebut langit ketujuh, tapi langit ketujuh di mana Allah a'lam. Jangan lagi ketujuh, ke satu pun kita tidak tahu. Yang pasti jemaah sekalian, ujung semesta yang ini hari bisa diamati jaraknya 27 miliar tahun cahaya. Kecepatan cahaya kita semua tahu 300.000 km per detik. Dalam satu detik cahaya bisa mengelilingi bumi hampir 8 kali. Keliling bumi 40.000 km. Dalam satu detik cahaya bisa mencapai bulan, dalam 8 menit bisa mencapai matahari. Tapi untuk sampai ke ujung semesta, dia perlu 27 miliar tahun cahaya. Andai Sidratul Muntaha itu ada di ujung semesta itu, lalu berapa kecepatan yang ditempuh oleh baginda Rasulullah SAW pada malam itu, yang oleh Allah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi dalam waktu kurang dari satu malam. Sebagaimana diceritakan oleh Siti Aisyah, dia katakan dia berangkat tidur bersama Nabi, dan ketika dia bangun Nabi ada di sampingnya. Ada seorang astronom Muslim namanya Sasmito mencoba untuk menghitung berdasarkan pemahaman dia terhadap surat Al-Buruj, surat Al-Ma'arij, surat An-Najm, lalu dengan persamaan matematika yang saya sendiri tak terlalu paham, dia menemukan kecepatan Nabi dalam Isra dan Mi'raj itu 1,8 juta kali kecepatan cahaya, atau 5,4 triliun kilometer per detik. Yang dengan kecepatan itu sudah tak mungkin lagi benda-benda fisikal itu tetap dalam wujud benda fisikal. Sesuatu yang sekali lagi tak mudah untuk kita pahami, jangan lagi untuk masa itu, pun untuk kita pada masa sekarang ini.
Dan itulah yang hendak dikatakan oleh orang-orang Quraisy ketika datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Berharap Sayyidina Abu Bakar berubah pikiran untuk tidak lagi selalu bersama Nabi. Apa kemudian yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar? Naam, iya, inni la usaddiquhu fima huwa ab'ad min dalika. Bahkan aku tetap akan percaya kepadanya pada perkara yang lebih daripada itu. Andai, maksudnya Nabi Muhammad menceritakan lebih daripada itu, dia tetap akan percaya. Kata dia, sodaqtuhu fi khabaris sama. Aku telah mempercayai khabar sama, maksudnya wahyu. Fa kaifa ukadzibhu fi dzalikal khabar. Lalu bagaimana aku harus mendustakan kabar itu? Lalu dia mengatakan, yang ini harus menjadi kata kunci yang sangat kita perhatikan ini hari. Madama qala faqad shadaqa. Sepanjang dia mengatakan, Nabi mengatakan, maka pasti benar. Lidzalika, kata Siti Aisyah di dalam hadis riwayat Hakim, sumia Abu Bakrin As-Siddiq. Karena itulah maka kemudian dijuluki Abu Bakar yang membenarkan. Jamaah sekalian, jika ada ibrah, maka ini sesungguhnya ibrah paling penting dari peristiwa Isra Mi'raj, yaitu bagaimana kita membangun keyakinan pada perkara-perkara akidah. Perkara-perkara yang sebagian dari perkara yang harus kita yakini itu tak terjangkau oleh indera kita, oleh akal manusia kita yang penuh dengan keterbatasan itu. Sayyidina Abu Bakar memberikan kata kunci, madama qala faqad shadaqa. Dia tidak memperhatikan peristiwanya, yang kalau kita perhatikan itu, semakin kita perhatikan, semakin kita tak bisa memahami bagaimana itu peristiwa bisa terjadi. Tapi dia memperhatikan dari mana sumber peristiwa itu sampai kepada dirinya. Dan sumber itu datang dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Artinya apa? Artinya bahwa Sayyidina Abu Bakar mengajar kita untuk meyakini sesuatu itu dari sumber. Nabi pada waktu itu masih ada, ini hari sudah tidak ada. Dari sumber kita punya akidah, apa itu? Al-Quran dan hadis. Jemaah sekalian, dan inilah yang membuat iman Abu Bakar itu iman yang begitu rupa kokohnya, sampai-sampai Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi mengatakan, lawuzina imanu Abu Bakrin, andai imannya Abu Bakar itu ditimbang bi imani ahlil ard, dengan iman seluruh penduduk bumi, la rojaha imanu Abu Bakrin, maka imannya Abu Bakar itulah yang unggul, sebegitu kokoh. Jemaah sekalian, karena itulah maka penting bagi kita ini hari untuk memperkokoh. Jika sudah kokoh, terus perkokoh sekokoh-kokohnya keyakinan kita kepada sumber-sumber kita punya akidah itu, yaitu Al-Quran dan hadis. Jika sudah kokoh, perkokoh. Sudah sangat kokoh, perkokoh sekokoh-kokohnya, sampai seperti yang digambarkan oleh Nabi imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana caranya? Kita harus mencari cara. Di antara sekian banyak cara adalah dengan memperhatikan bagaimana orang-orang kafir itu sampai tiba kepada keyakinan bahwa Al-Quran itu betul-betul kalamullah. Jamaah sekalian, di saat atau di tengah umat Islam tak sedikit yang ragu terhadap kebenaran Al-Quran, ini hari makin banyak orang-orang yang semula kafir, yang semula ingkar kepada Allah, yang semula itu dia memandang atau mengatakan bahwa Al-Quran itu bikinan Muhammad, sekarang justru berbalik, dia mempercayai bahwa Al-Quran itu sungguh-sungguh firman Allah. Siapa mereka? Di antaranya jemaah sekalian ada Dr. Ali Bedah, Maurice Bucaille.
Ini cerita sudah sangat lama, tahun 1973. Dia menjadi bagian, ditunjuk oleh pemerintah Perancis tim untuk menyelidiki mumi Fir'aun. Ketika dia melakukan penyelidikan, dia ahli bedah, dia bedah itu mumi itu, dia mendapatkan dua fakta yang sangat mengejutkan. Apa? Yang pertama adalah mumi itu masih utuh. Dia berpikir bagaimana bisa ini barang sudah lebih dari 4.000 tahun kok bisa utuh. Dan yang kedua, ketika dia kores-kores, ketika dia bedah-bedah tubuh mumi itu, dia mendapati banyak sekali kandungan garam. Dia bertanya ke sana kemari tak menemukan jawaban, sampai suatu hari dia hadir dalam sebuah simposium atau seminar tentang mumi di Kairo, dan dia tanyakan hal itu kepada panelis. Lalu dia mendapatkan jawaban dari panelis itu mengutip surat Yunus ayat 92. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan badanmu. Untuk apa? Untuk liman khalfaka ayah, untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahmu. Diselamatkan dengan cara apa? Kita semua tahu kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Laut adalah tempat preservasi yang sangat baik. Dan ini hari penggalian situs-situs bersejarah masih terus dilakukan di Mesir, dan menjumpai ada banyak sekali peninggalan-peninggalan era Fir'aun, termasuk tentu saja adalah mumi Fir'aun itu. Dia ada di dalam penggalian itu yang dulunya adalah laut, yang itu membuat tubuh dia itu terselamatkan beribu tahun sesudahnya, dan kita bisa menyaksikan. Menyadari hal itu, jamaah sekalian, apa yang kemudian terjadi pada Maurice Bucaille? Dia akhirnya memeluk Islam. Dan menarik, Maurice Bucaille sebelum dia berpindah agama, dia yakinkan dirinya, dia janji kepada dirinya untuk dia memahami Al-Quran. Dia tak ingin menjadi seorang muslim tak paham Al-Quran. Dan dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk memahami Al-Quran adalah dengan memahami bahasanya. Dan dia tahu bahasa Al-Quran tak lain adalah bahasa Arab. Karena itulah maka dia kemudian bertekad mempelajari bahasa Arab. Itu terjadi pada usia 50 tahun. Kemudian tak lama, 2 tahun berlalu, akhirnya dia betul-betul bisa menguasai bahasa Arab dan memahami Al-Quran. Barulah dia masuk Islam. Dan itu didengar oleh Raja Fat kalau tidak salah, lalu dia dipanggil ke kerajaan untuk mendapatkan hadiah atas penemuan yang luar biasa dan atas kemuslimannya. Jamaah sekalian, inilah yang mestinya juga kita lakukan. Ketika kita ini tak lagi bersemangat atau kurang bersemangat membaca Al-Quran, tengok, jangan-jangan itu dipicu oleh kurang yakinnya kita terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran ini kalamullah. Ketika kita itu tak tergerak untuk mengamalkan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, tak tergerak kita untuk segera meninggalkan riba. Jangan-jangan itu dipicu oleh kerapuan kita terhadap keimanan terhadap Al-Quran itu. Kita sebentar lagi yang melaksanakan saum Ramadan. Kita tahu persis bahwa kita diwajibkan untuk melaksanakan saum Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi tahukah kita, atau jangan lupa kita, bahwa 5 ayat sebelum ayat kutiba alaikumusiyam itu ada ayat kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan atas kamu qisas. Apa yang ada pada diri kita, perasaan apa yang pada diri kita ketika kita menghadapi ayat kutiba alaikumusiyam lalu menghadapi kutiba alaikumul qisas. Kalau kita bersemangat untuk melaksanakan kutiba alaikumusiyam, mestinya begitu juga kita bersemangat melaksanakan kutiba alaikumul qisas. Bahkan juga kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Jemaah sekalian, jika kita tidak memiliki kegairahan luar biasa untuk melaksanakan setiap
bukan hanya setiap ayat, bahkan setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran, maka jangan-jangan itu dipicu oleh rapuhnya keimanan kita kepada Al-Quran itu sendiri. Karena itu, jamaah sekalian, jika ada ibroh, dan ibroh itu penting sekali dalam setiap kita memahami atau membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran. Disebutkan di dalam ujung surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu ada ibroh liulil albab, untuk orang yang berpikir. Maka jadilah kita orang-orang yang berpikir. Jadilah kita ulil albab yang pandai menarik ibroh atas setiap kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Dan ibroh terpenting dari Isra Mi'raj adalah bagaimana kita membangun keyakinan pada seluruh perkara akidah. Dan Sayyidina Abu Bakar telah memberikan contoh yang sangat baik bagaimana kita sebagai seorang muslim harus percaya kepada perkara akidah, meski mungkin perkara itu tampak amat sulit untuk dinalar dengan nalar sehat kita yang terbatas ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasallallahu alaihi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ketika kita teringat pada Isra Mi'raj, kita teringat pada Palestina, teringat pada apa yang tengah terjadi saat ini di Palestina. Karena itu tak boleh kita percaya kepada sementara propaganda yang mengatakan bahwa yang terjadi di Palestina tidak ada urusannya dengan agama. Tidak. Apa yang terjadi di Palestina itu lekat dengan kita punya agama, karena lekat dengan kita punya akidah, lekat dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dan tak boleh kita percaya sementara propaganda yang mengatakan bahwa ini adalah urusan orang-orang Palestina. Tidak, kita katakan bahwa ini urusan umat Islam. Karena serangan kepada satu umat Islam sesungguhnya adalah serangan terhadap seluruh umat Islam. Mereka menderita pula kita semestinya. Karena itulah maka sisi lain dari peringatan Isra Mi'raj mestinya tetap membuat kita tak berhenti memperhatikan apa yang tengah terjadi di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita di sana terus mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, kesabaran, dan pada akhirnya mendapatkan solusi yang terbaik insyaallah. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini dengan sama-sama berdoa, mohon kepada Allah dengan penuh khusyuk tadarrub, berharap mudah-mudahan Allah mengabulkan semua yang kita mintakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasara din. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma thabbit imanahum wa wahhid sufuwahum wa anzil sakinata ala qulubihim. Allahumma rabbana taqabbal minhum syuhada wasfi minhumul marda wal jarha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.